Semua barang ini adalah thermal interface. Tiap jenisnya itu punya kegunaan khusus. Dan konten kali ini bakal bikin kalian tahu cara penggunaan yang tepat buat tiap thermal interface. Ngomongin thermal interface, kita harus tahu dulu nih maksud dan definisi dari thermal interface itu sendiri. Dan thermal interface itu maksudnya adalah penghantar panas antara hardware yang perlu didinginkan dengan pendinginnya. Dan jenis dari thermal interface itu banyak. Dan kita mulai dulu dari yang paling umum, yaitu thermal paste. Nah, thermal paste ini adalah salah satu thermal interface yang paling mudah kita temukan di market saat ini. Dan thermal paste itu punya ciri khas dari segi kepadatannya, yaitu cair. Nah, kepadatan dari thermal paste tiap brand itu juga beda-beda. Misal Crayonaut, kalau dibilang cair, ya cair. Tapi nggak secair pasta lain yang punya kepadatan yang berbeda. Nah, thermal paste itu akan optimal kalau kita aplikasikan ke core GPU ataupun ke CPU. Karena kepadatan cairnya itu yang bikin dia bisa ngisi micro gap antara heatsink atau pendingin ke core GPU ataupun CPU. Dan juga thermal paste itu juga dipakai di beberapa mesin-mesin industri dan juga alat-alat elektronik lainnya. Selanjutnya ada thermal interface yang namanya liquid metal. Nah, liquid metal ini sebenarnya masih satu keluarga dengan thermal paste, tapi ini bukan thermal paste biasa karena dia terbuat dari metal, yang artinya dia punya performa jauh lebih baik dari thermal paste pada umumnya. Karena bahan dasarnya adalah metal yang bisa menghantarkan listrik, sebaiknya penggunaan liquid metal ini perlu diaplikasikan oleh orang yang sudah berpengalaman. Selanjutnya kita bakal bahas sama yang namanya thermal pad. Thermal pad ini juga salah satu thermal interface yang sering kita temuin lah. Ada di handphone, amplifier, VRM motherboard, VRM GPU. Bahkan kalau kalian punya kendaraan listrik, itu juga pakai thermal pad. Dan masih banyak lagi pengaplikasian thermal pad sebagai thermal interface. Nah, sifat dari thermal pad itu lentur, kayak karet teman-teman. Jadi ini cocok untuk gap filling, untuk berbagai macam komponen. Untuk ketebalan dari thermal pad sendiri berkisar dari 0,5 mm sampai 4 mm yang paling umum ada di market. Tapi untuk di atas 4 mm juga ada. Nah, thermal pad sendiri juga punya dua jenis nih. Ada thermal pad padat yang biasa kita lihat di berbagai macam komponen kayak di VRM, di heatsink, SSD, dan lain sebagainya. Dan juga ada yang namanya thermal putih. Nah, thermal putih ini masih masuk dalam keluarganya thermal pad, tapi teksturnya dia itu lebih soft lagi. Dia mudah dibentuk kayak permen karet. Dan karena penyebaran panasnya itu bisa jadi lebih merata, thermal putih ini akhirnya dipakai buat penggunaan thermal pad yang ada di bawah 0,5 mm. Nah, pertanyaannya, apakah bisa thermal pad itu dijadikan thermal interface untuk CPU ataupun core GPU? Jawabannya bisa-bisa aja, tapi tidak akan sebaik thermal paste ataupun thermal sheet. Dan walaupun memang sama-sama tugasnya untuk menghantarkan panas, tapi untuk menghantarkan panas yang intens seperti CPU ataupun core GPU, thermal pad ini tidak sebaik thermal paste ataupun thermal sheet. Dan juga untuk CPU ataupun core GPU, mereka membutuhkan thermal interface yang bisa mengisi micro gap. Intinya, kalau untuk thermal pad ini penggunaannya untuk menjadi thermal interface selain CPU ataupun core GPU. Dan selanjutnya ada thermal sheet. Thermal sheet ini ada beberapa tipe. Contohnya seperti produknya Thermal Grizzly yang satu ini. Ada Carbonaut, ada Crayonaut, ada juga yang base-nya phase change material kayak phase sheet PTM punyanya Thermal Grizzly. Ketiga tipe ini namanya thermal sheet, dan ini mereka masih dalam satu keluarga yang sama dengan thermal pad, tapi bukan thermal pad biasa dan bukan tugas mereka untuk menjadi pengganti dari thermal pad. Dan dia ini ketebalannya ada di 0,2 mm yang bikin mereka bisa jadi thermal interface untuk CPU ataupun core GPU ke pendinginnya. Jadi safe to say kalau kalian butuhkan thermal interface untuk menghantarkan panas yang intens, itu kalian bisa menggunakan thermal paste. Tapi kalian harus siap-siap repot untuk ripasta setiap 6 bulan sekali atau setahun sekali. Nah, kalau kalian nggak mau ribet, nggak mau repot ripasta tiap 6 bulan atau setahun sekali, kalian bisa pakai thermal sheet kayak yang Carbonaut, Cryosheet, ataupun yang phase change material kayak phase sheet PTM ini. Karena dia ini menawarkan kepraktisan yang kalian butuhkan. Dan kalau kalian membutuhkan thermal interface yang tidak seintens panasnya seperti core GPU ataupun CPU, kalian bisa memanfaatkan yang namanya thermal pad. Atau kalau dalam case ketebalan di bawah 0,5 mm, kamu bisa menggunakan thermal putih.
Jadi secara general ini adalah peruntukan dari tiap thermal interface. Semoga informasi ini bisa membantu kalian dalam memilih thermal interface yang tepat buat kebutuhan kalian. Dan nextnya, di konten thermal interface selanjutnya, kita akan membuat konten yang spesifik membahas dari tiap thermal interface. Gimana menurut kalian? Kalian tertarik kita membahas tentang tiap spesifik dari thermal interface atau enggak? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Oke, sekian konten kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share video ini ke teman kamu yang masih bingung dengan berbagai jenis thermal interface. Dan kita ada di semua sosial media di Arx ID Media. Dan untuk website, kita ada di arx.co.id. Dan kalau kalian mau gabung Discord kita, linknya ada di deskripsi di bawah. Saya Said, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!